Shalom semua warga kerajaan. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Banyak orang ingin mengganti minggu menjadi Ahad. Ahad nggak ada artinya. Ahad itu hari pertama. Tapi minggu dari kata domingo, bahasa Portugis, artinya the day of my Lord. Kenapa dirayakan bahkan Indonesia yang kita itu disebut minoritas katanya? Kenapa semuanya libur kalau hari Minggu? Ada hari yang khusus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati, tapi langsung diangkat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti nanti dia akan kembali. Dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak pernna mati? God Himself. Berarti itu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, yang sama-sama kita percaya akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Secara khusus kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Tanggal 17 bulan Nisan. Nisan ini adalah bulan pertama untuk agama Yudaisme ya. Dan kita tahu tanggal 17 bulan Nisan itu ada beberapa hal terjadi. Yang pertama, itu mendaratnya Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Ararat di Turki. Ararat itu artinya kutub itu diputar balikkan. Saya minta semua saudara begini, ya, kegagalan diganti keberhasilan, kematian diganti kehidupan. Terjadi exchange, terjadi pertukaran. Karena kita harus tahu bahwa tanggal yang sama itu Musa memimpin bangsa budak untuk dimerdekakan melewati Laut Teberau, dan Yosua memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Sungai Yordan pada tanggal yang sama. Dan secara khusus Yesus bangkit tanggal 17 ini ya. 14 Nisan itu adalah Pesah, di mana anak domba Paskah itu dikorbankan. Yesus is our Passover Lamb. Tetapi dia tidak tinggal mati dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan hari ketiga ini yang kita rayakan hari ini. Karena itu kita tidak lagi takut akan kematian, karena kematian sudah dikalahkan. Di dalam covenant kita ingat perjanjian antara David and Jonathan. Yesus adalah the greater David. Dan David menghadap Saul dengan memegang kepala daripada Goliat yang dia potong, saudara. Ya, masih menetes darahnya pasti. Dan wajah yang menyeramkan itu tidak menyeramkan lagi. Dan seluruh Filistin melarikan diri. Dan kita harus tahu bahwa kemenangan sudah dijamin. Bagi setiap saudara yang saat ini menganggap ini cuma upacara agama, saudara keliru. Sebab ini adalah peringatan kemenangan terbesar. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu perkataan kematian, mati, maut, itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang berkuasa? God Himself yang berkata, ya, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tetapi kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tentara Israel kalau maju perang kan bilang, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya. Karena itu setiap saudara, mari kita rejoice, mari kita rayakan ini. Karena kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan juga akan bertemu dengan dia. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati. Nah, jawab aja sama mereka, tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah mati di dunia ini? Cuma satu, God Himself. Hanya Tuhan. Nah, mereka juga percaya dia akan datang dalam keadaan tidak pernah mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sudah jelas sekali, saudaraku. Jesus is Lord. Jesus is God Himself. Dia adalah pribadi kedua dari the Godhead, dari Trinity. Dan sekali lagi, Happy Resurrection Day. Bangkit dalam nama Yesus. Shalom. Amin. Sekali lagi, shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Luar biasa. Selamat Paskah buat kita semuanya. Saya percaya oleh karena kasih kuasa Tuhan Yesus, kita semua ada di tempat ini. Ini adalah hari kemenangan buat kita karena Kristus sudah bangkit. Amin. Kita akan memulai ibadah kita dengan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan.
Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan baca firman Tuhan. Ayat bacaan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20. Kita akan baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebab yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus menjadi buah sulung bagi kita orang percaya, bahwa melalui kebangkitannya setiap orang percaya akan dibangkitkan dan memerintah bersamanya di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemenangan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih untuk karya yang terbesar, yang begitu ajaib, luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami sekarang adalah bukan orang-orang yang kehilangan, tetapi kami adalah orang-orang yang menang dan yang telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami akan mesungkurin semua kebaikan Tuhan dan kami mau beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap beribadah katakan amin. Ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus, Bapak Ibu katakan amin. Ada sukacita pagi ini, amin. Kurang semangat, ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari sampaikan kiri kanan, berikan senyum yang terbaik, karena pagi hari ini kita merayakan kemenangan kita. Ada kuasa dalam darahnya, ada domba Allah, katakan dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan iman. Ada kuasa, yes Lord, dalam darahnya, darah domba Allah, yes. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Tuhan kita yang besar. Pagi ini Tuhan, Kau memberikan pujian kami yang terbaik, karena Engkaulah Raja kami yang besar. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dengan iman Bapak Ibu katakan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Yes Tuhan, terima kasih. Kau memberikan pujian kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Tahukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Bukan jiwamu sangatlah berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi. Tahukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dan jiwamu sangatlah berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
kuasa, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa Bapak Ibu? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan dengan iman. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita. Katakan dengan iman. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Angkat tangan kita, katakan. Oleh darah anak domba, ya Tuhan. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh darah anak. Katakan. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Kami percaya Tuhan Kaulah penebus kami. Mari Bapak Ibu, boleh salam kiri kanannya, katakan, mari berbahagia karena kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Boleh tangannya di atas, kita mau tepuk tangan untuk Tuhan yang besar. Mari kita katakan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Katakan. Ku yakin. Amin. Sekali lagi. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Mari kita angkat tangan kita dan katakan. Ku angkat panjiku, yang telah menang atas Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, oh, yes, Lord. Katakan lagi Bapak Ibu. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosa. Katakan dengan iman. Ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakit. Katakan dengan iman. Ku yakin. Yes, Lord. Ku yakin. Mari kita angkat tangan dan katakan. Ku angkat panjiku, Dia telah menang atas Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, Kau penebus kami. Dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan. Dia penebusku.
Semuanya kasih tahu. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Dia penebusku, dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. Dia hiduplah. Oh, oh. Kau baik Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar. Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Selalu baik. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan dari awal. Kita katakan bersama. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya, amin. Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kebenaran. Angkat tangannya, katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kekuatan. Angkat tangannya, katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Amen. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to me. Boleh Bapak Ibu katakan sambil tunjuk kiri kanannya. He is so good to you. He is so good to me. Amen. Jesus, yes Lord. He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to yes, me. Lord. Jesus is so good to you and katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus
Yes Tuhan, sebab hanya Kau Tuhan yang layak, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas. Yes, katakan dengan ungkapan syukurmu, sebab Kau layak. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Ini nyanyian kami Bapa, rasa cinta kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala, sebab Kau yang layak, sebab Kau layak. Tuhan terimalah setiap pujian kami, sebab Kau ini yang sukacita kami Tuhan. Terima puji hanya Kau. Yes Lord, ku agungkan Yesus Raja, hanya Kau Raja, Raja. Sebab Kau layak, terima puji. Tiada nama lain, hanya Kau Yesus, Kaulah Raja kami. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Katakan Kau Raja, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan, hanya Kau yang layak untuk terima pujian kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang indah. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk ditinggikan di tempat ini. Yes, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu nyata atas setiap kami. Tiada kata yang dapat buktikan cinta-Mu. Darah-Mu yang suci, kuasa-Mu yang ajaib tercurah bagi kami. Yes Lord, berkaryalah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak atas cinta-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa. Yes Lord, berkata atas pujian. Terima kasih atas cinta-Mu, darah-Mu yang luar biasa telah menyucikan setiap kami Tuhan, dan kami percaya kami telah menang atas maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Raja, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Oh, yes, glory, glory, You are glory. Yes Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Yes Tuhan, tiada kata yang dapat membuktikan cinta-Mu pada setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, darah-Mu cukup nyata untuk membuktikan cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Yes, terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah.
Katakan dengan ucapan syukurmu. Yes. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Katakan glory. Say. Glory, glory, haleluya. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang terangkat, setiap wajah yang memandang kebesaran nama-Mu. Ini pujian kami Tuhan, biar Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Katakan. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan yang telah Engkau lakukan. Dengan kebangkitan-Mu, kami boleh ada, kami punya harapan, kami punya kesempatan, dan kami punya kuasa untuk menceritakan kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami alami dalam pengenalan akan Engkau, kami bercerita tentang Raja yang hidup, Raja yang bangkit, Raja yang akan memerintah di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita ini terus penuh dalam kehidupan kami. Bukan berhenti dalam acara seremonial, tetapi dalam kehidupan yang terus kami bawa dalam kehidupan kami menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Bahwa kebangkitan membawa perubahan dalam kehidupan kami, paradigma kami. Karena ada kuasa yang besar dalam kuasa kebangkitan. Kami mensyukuri itu. Kami mau melandaskan rasa syukur kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Urapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Diberikan pengertian yang lebih dalam. Diberikan rasa haus dan lapar untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mata kami dicelikan untuk bisa melihat dan mengenal Tuhan yang hidup. Roh Kudus jamah setiap kami. Urapi setiap kami. Jangan pernah berhenti. Mampukan kami untuk mengenal lebih lagi dari kebenaran Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jangan duduk dulu. Salam 30 orang sampai 50 orang. Selamat hari kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you team praise and worship. Ya. Keluar dari kursi Anda, boleh dari ke depan, ke belakang, belakang ke depan. Bebas. Masih mau salaman lagi? Masih bisa? Kita hari kemenangan masa sendiri-sendiri. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Paskah buat kita semuanya. Dan saya percaya kita bersuka cita, amin. Amin. Karena Tuhan sudah bangkit loh. Kita kita mensyukuri bahwa kebangkitannya sudah terjadi. Dan hari ini kita bisa ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kebangkitan kita itu menjadi salah satu hal yang penting. Menjadi pusat dari semua iman kita hari ini orang percaya. Tanpa kebangkitan, kehidupan kita akan sia-sia. Tanpa kebangkitan,
kita nggak punya arti di tempat di dunia ini. Tanpa kebangkitan, kita tidak bisa melihat kuasa, atau kita tidak mempunyai kuasa yang besar dalam kehidupan ini untuk bisa menjalani kehidupan yang berat, kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tapi karena kebangkitan ini ada harapan, ada terang yang memberikan harapan di dunia yang gelap ini buat kita semua. Karena tanpa kebangkitan semuanya sia-sia. Seperti 1 Korintus 15 ayat 17 firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kita hidup sia-sia dan kita tetap ada dalam dosa. Saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang nyata. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Bukan untuk menunjukkan, ya saya mesti hadir. No. Tapi dia datang di dunia ini karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kebangkitan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebuah realitas rohani yang membawa dampak besar dalam kehidupan kita hari ini. Kebangkitan bukan sekedar bercerita tentang Paskah, tetapi kuasa yang hidup, yang sanggup mengubah hidup setiap orang percaya. Pertanyaannya buat kita semuanya, apakah kebangkitan Kristus hanya kita rayakan, atau kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ini penting, saya ulang lagi. Apakah kebangkitan Kristus hanya kita rayakan, atau kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena banyak dari kita hari-hari ini, kita cuma merayakan Paskah. Tapi kita nggak menghidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kebangkitan tidak berhenti dalam perayaan seperti pada umumnya. Kebangkitan jauh lebih daripada perayaan itu. Kebangkitan harus lahir dari dalam hati kehidupan kita. Supaya itu hidup dalam kehidupan kita dan menceritakan raja yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kebangkitan bukan hanya satu, tadi seperti saya bilang, bukan saya sejarah, bukan hanya peristiwa, tapi ini sebagai titik balik iman percaya kita. Saya ingat sekali ketika murid-murid mereka mendengar bahwa Yesus akan mati, mendengar bahwa Yesus akan mengalami penghukuman di atas kayu salib. Murid-murid tahu itu, ketakutan ada dalam diri mereka, kekhawatiran ada dalam diri mereka. Waktu Yesus mati, seakan-akan harapan itu hilang. Mereka bingung harus apa yang mereka perbuat. Tetapi karena kebangkitanlah, paradigma mereka berubah. Yang tadinya mereka takut, mereka jadi berani. Yang tadinya mereka putus asa, mereka punya pengharapan. Yang tadinya mereka ragu, mereka penuh dengan iman. Salah satu contohnya siapa? Salah satu contohnya Petrus. Kalau saudara tahu cerita Petrus, bagaimana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia bukan jauh daripada Tuhan, dia dekat. Kalau bahasa di sini dia orang inti. Dia orang intinya Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia pasti kawal. Tapi ketika Yesus mau dihakimi, apa yang terjadi? Dia gentar, dia takut. Dia pun menyangkal Yesus. Tapi penyangkalan itu adalah peristiwa yang penting dalam kehidupannya, proses dalam kehidupannya, pemurnian dalam hidupnya, supaya dia bisa melihat bahwa apa yang Yesus firmankan itu hidup atau tidak. Tapi saya bersyukur Petrus mengambil respon yang tepat. Dia tahu apa yang dilakukan, bahwa sebuah kesalahan, sebuah hal yang tidak selaras dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu sebabnya ada pertobatan dalam hatinya. Dia tahu dan dia melakukan, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia rubah paradigma dia. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ketika dia penuh dengan kuasa kebangkitan itu, dia bukan hanya jadi Petrus yang biasa, Petrus yang lemah, tapi dia jadi Petrus yang berani. Ketika dia berkhotbah, banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan harusnya hal ini sama buat kita semua sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kita takuti, banyak hal yang kita putus asa, banyak hal yang seperti hilang pengharapan. Banyak hal yang kita ragu dalam kehidupan ini. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita semuanya. Bahwa kebangkitan memberikan kita keberanian. Kebangkitan memberikan kita pengharapan.
Kebangkitan memberikan kita untuk teguh dalam iman kita. Dan ini harus kita syukuri dan harus kita rayakan setiap hari dalam kehidupan. Amin. Macam kurang semangat kan? Maksudnya wow gitu. Karena kalau saudara dengar kabar sukacita, harusnya saudara ngapain sih? Bersorak-sorai. Betul tidak? Kalau saudara mendengar kabar kebenaran, nyatakan dengan iman saudara. Yes, amin. Yes, haleluya. Saudara mau tepuk tangan. Karena itu respon kita. Itu penting. Kita harus latih itu dalam kehidupan kita. Kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu untuk mengenal. Nah, tadi pertanyaan saya balik ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya, apakah kebangkitan Kristus hanya cuman perayaan? Ataukah kebangkitan Kristus adalah harus kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya apa sih? Bingung dong. Jawabnya banyak kita rayakan aja. Kenapa? Karena banyak orang berpikir cuma rayakan, makanya mereka gereja cuma hari tahun baru, hari Paskah, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan, dan hari Natal. Sama mungkin hari pemakaman orang-orang sekitar kamu. Itu aja. Datang ke gereja nggak mau. Itu yang firman Tuhan bilang mereka, bahkan ada yang datang ke gereja, mereka memungkiri kuasanya. Firman Tuhan bilang banyak orang datang beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasanya. Bahkan hari-hari ini pertanyaan buat kita semuanya, kita hidupin itu gak kuasa kebangkitan itu? Karena banyak daripada kita masih ragu sama Tuhan. Kita masih gak berani untuk menjalani hidup dalam hidup kebenaran. Karena ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran, pertanyaan gini, apa kata orang? Kalau saya bikin ini, saya gak punya teman. Saya akan dikucilkan oleh dunia. Saya percaya kalau kita bela Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Mana lebih enak, hidup dalam kemunafikan atau hidup dalam kebenaran? Hah? Hidup dalam kebenaran, tetapi kenyataannya banyak daripada kita hidup dalam kemunafikan. Kita berusaha untuk bertahan dalam kemunafikan, kita merasa kita aman. Tetapi kita bukan menuju kepada kemerdekaan yang sejati, kita menuju kepada kehancuran yang sejati. Karena kebangkitan bukanlah membawa kehidupan yang sesaat, tetapi membawa kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan hari ini saja, tapi kita hidup untuk nanti masa depan kekal, memerintah bersama Raja yang tidak tergoyahkan di dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kapan dia datang? Sebentar lagi dia datang. Pak, dari saya punya papa bilang, dia datang-datang, tapi dia nggak datang-datang, Pak. Saudara, Yesus sudah datang dalam diri saudara. Kita tinggal tunggu secara fisikali dia datang. Tapi sebenarnya, dia sudah hadir dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya semua buat kita semuanya, sudahkah kita terbuka hati kita untuk menerima dia dan masuk ke dalam kehidupan kita? Karena saya percaya setiap kita pasti diketuk hatinya. Setiap hari, Tuhan ketuk dengan lembut untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Pertanyaan buat kita, sudahkah kita menghadirkan dia dalam kehidupan kita? Karena kita boleh bilang orang percaya, tetapi hati kita belum tentu ada Kristus yang bertakhta dalam kehidupan kita. Sebabnya saya percaya kebangkitan punya makna yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan pelajari apa sih makna kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan membuktikan kuasa Allah yang mengalahkan kematian. Matius 28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Waktu murid-murid datang, mereka bilang, dia udah gak ada di sini, dia udah bangkit. Yesus, waktu dia mati, dia bukan jadi mayat. Dia gak mati secara total. Dia datang ke dunia kematian. Untuk ngapain? Untuk merebut kekuasaan. Dia bukan datang menjadi mayat, orang mati, tapi dia datang sebagai raja yang datang merebut kuasa yang diambil oleh iblis. Dan hari ini,
segala kuasa ada di dalam tangannya. Jadi pertanyaannya, kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, harusnya tidak ada keraguan lagi. Harusnya tidak ada ketakutan lagi. Harusnya tidak ada keputusasaan lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah ambil semuanya. Tahu enggak kenapa kita masih bermasalah? Kenapa kita belum bisa ya? Kenapa saya nggak bisa rasain? Masih ingat 2 minggu lalu Ibu Cynthia sharing firman? Karena masih banyak kalung-kalung dalam diri kita. Masih tentang akunya banyak. Bukan tentang Tuhan. Kita hidup bukan tentang kita, tapi kita hidup tentang Dia yang hidup. Kita hidup tentang Allah yang hidup, yang menciptakan saudara dan saya. Kita hidup untuk memuliakan namanya. Kemuliaan yang Tuhan berikan melalui kematian Yesus dan kebangkitan Kristus, kemuliaan itu kita dapati secara cuma-cuma. Justru kemuliaan itu kita bawa dalam kehidupan kita, dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan dan kebenaran firman Tuhan, supaya orang bisa melihat kita dan mereka memuliakan Bapa. Itulah tugas kita. Makanya waktu Yesus bilang perumpamaan tentang terang dan garam. Kalian terang dan garam. Biarlah perbuatan baikmu dilihat semua orang dan mereka memuliakan siapa? Memuliakan Bapa yang di sorga. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk memuliakan Bapa di surga. Kematiannya membuktikan bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Kita punya kuasa yang baru. Ketika kita percaya Yesus, kuasa itu memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Kematian yang dimaksud ini bukan kematian secara fisik, tapi kematian kekal. Yang harusnya kita binasa, tetapi karena Yesus telah mati buat kita, kita nggak akan ngalamin kebinasaan lagi. Itu yang disampaikan dalam Yohanes, bukan? Barang siapa, karena begitu besar kasih Allah yang dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia tidak apa? Tidak binasa. Seringkali kita berpikir, hidup ini tentang hidup dengan dunia ini aja. Tidak. Karena yang Tuhan bawakan buat kita semuanya, jauh lebih dalam daripada itu. Yang Tuhan rindukan bukan pertemuan sesaat. Yang Tuhan rindukan ada pertemuan bersama saudara yang kekal. Itu sebabnya kebangkitan membuktikan kuasa Allah untuk mengalahkan kematian. Billy Graham berkata begini, God proved His love on the cross. When Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. But resurrection is God saying, I have the power to save you. Bahasa Indonesia, Allah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Ketika Kristus tergantung, berdarah, dan mati, itu perkataan Allah kepada dunia, aku mengasihimu. Tetapi kebangkitan ada perkataan Allah kepada dunia gini, aku mempunyai kuasa untuk menyelamatkanmu. Amin. Dari tepuk tangan lagi. Sama Tuhan, bukan buat saya. Saudara punya kuasa untuk diselamatkan. Tuhan kasih kuasa, Tuhan pegang kuasa itu. Yang tadinya saudara nggak layak untuk diselamatkan, karena dia bangkit, kuasa itu mengubahkan kehidupan saudara supaya saudara punya kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan dia. Yang tadinya saudara nggak punya harapan sama sekali. Sebabnya kebangkitan bukan hanya cuma seremonial, tetapi kebangkitan bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Dan ketika kita tahu bahwa dia bukti kuasa maut dikalahkan, yang kedua, kebangkitan memberi kita pengharapan yang baru. Dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa dan tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. So, pengharapan yang Tuhan berikan itu sifatnya kekal. Pengharapan yang Tuhan berikan sifatnya tidak akan tercemar, murni, bersih. Dia nggak akan mati, dia nggak akan layu.
Jadi yang Tuhan janjikan pengharapan ini bukan cuma pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang kekal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara hari-hari ini mungkin kehidupanmu, saudara nggak bisa lihat, nggak punya arah. Tapi hari ini kebangkitan memberikan arah buat kehidupan saudara. Kalau saudara melenceng jauh, coba lihat kuasa kebangkitan ini. Saudara lihat karya kebangkitan ini. Ini akan menuntun saudara kepada kehidupan yang Tuhan rindukan. Kalau saudara hari ini tidak bisa melihat masa depan yang tidak punya kepastian. Tapi hari ini kebangkitan ini memberikan kepastian bagi kehidupan saudara. Karena dalam kebangkitan ada masa depan. Dalam kebangkitan ada tujuan hidup. Dalam kebangkitan ada janji yang kekal. Kalau saudara bisa memahami kebenaran ini, pengharapan bukan pengharapan yang diam. Atau pengharapan yang sesaat. Tapi ini pengharapan yang terus ada setiap hari. Yang selalu baru dalam kehidupan kita. Yang kalau kita bangun, saya bingung mau ngapain. Lihat kembali kepada Yesus yang telah bangkit. Lihat kembali kepada sang sumber pengharapan itu. Lihat kembali kepada kayu yang hidup itu. Lihat kepada batu penjuru itu. Kadang-kadang hari ini kita kenapa hilang pengharapan? Karena fokus kita bukan tentang diri kita. Bukan tentang Allah, tapi tentang diri kita. Banyak daripada kita berfokus kepada diri kita. Makanya pengharapan kita selalu apa? Apa yang saya bisa dapat? Apa yang saya bisa dilayakan? Kita butuh validasi daripada orang. Kita butuh semua penghormatan daripada orang. Yang harusnya itulah punya nama Tuhan. Saudara bisa hebat hari ini, saudara bisa pintar hari ini, saudara bisa sukses hari ini. Bukan karena hebat saudara, tetapi karena Tuhan mengizinkan itu dalam kehidupan. Jangan pernah satupun kita sombong. Hari ini mungkin kamu sehat, jangan lagu dengan kesehatan. Karena kalau Tuhan kasih bangun tiba-tiba kecitit saja, selesai. Halo. Pengharapan Tuhan itu pasti. Pengharapan Tuhan itu kekal. Pengharapan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu sebabnya jangan hidup dalam keputusasaan. Pegang janji Tuhan dalam setiap keadaan. Gimana saya pegang janji Tuhan? Baca firman Tuhan. Disitulah janji Tuhan tertulis. Nggak ada cara lain. Kalau orang Kristen nggak baca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa tahu janjinya? Jangan cuma dengar dari orang, saudara baca sendiri. Saudara baca, renungkan. Pak, saya nggak mengerti. Percaya bahwa Tuhan yang hidup, kuasa melalui kuasanya dari Roh Kudus, memampukan saudara untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Saudara percaya nggak bahwa saudara Tuhan bisa merubah kehidupan saudara dari yang saudara nggak mengerti? Saudara mampu. Karena saya percaya desain tubuh kita seperti hari ini. Firman Tuhan bilang serupa segambar dengan Tuhan. Saya percaya kemampuan ilahi pun ada dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lihat kemampuan itu. Kenapa? Karena kita masih dalam dosa. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus dan kita izinkan dia masuk dalam kehidupan kita. Saya percaya kuasa itu akan nyata. Saudara akan bisa melihat dari ruang yang saudara tidak pernah bisa lihat. Saudara bisa lihat dari sudut pandang Allah. Cara saudara menjawab, cara saudara menghidupi kebenaran. Saudara akan bisa membawa perubahan dimanapun saudara berada. Amin. Karena kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kalau hari ini saudara nggak punya harapan, saudara mungkin gagal. Saya mau katakan buat saudara hari ini. Bangkit dari kegagalanmu. Bertobatlah. Cari Kristus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena dari situlah masa depanmu pasti ada. Pastinya. Amin. Tidak ada amin. Kayak tidak yakin. Pengharapan bukan hanya berbicara tentang satu event. Tapi pengharapan berbicara jauh lebih daripada itu. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dinyatakan di tempat itu. N.T. Wright berkata gini, the resurrection complete the inauguration of God's kingdom. It is decisive, even the demonstration the God's kingdom really have been launched on earth. Kebangkitan melengkapi peresmian kerajaan Allah. Ini adalah peristiwa penting menunjukkan bahwa kerajaan Allah benar-benar telah hadir di dunia ini. Waktu Yesus bangkit, dia bukan hanya bangkit,
Tapi waktu dia bangkit, dia bilang ini kerajaan Allah. Jadi kapan kerajaan Allah? Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Makanya firman Tuhan Yesus bilang gini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah di mana sih? Enggak jauh di surga. Kerajaan Allah sudah ada di sini. Kerajaan Allah siapa? Kerajaan Allah Yesus itu sendiri. Kalau firman Tuhan bilang kerajaan Allah itu siapa? Kerajaan Allah itu tentang sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Siapa itu? Cuma Yesus. Yesus telah hadir. Yesus telah menjadi raja. Amin. Dan kalau dia jadi raja, saudara lagi menyembah raja yang hidup. Saudara bukan menyembah raja yang mati. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatin buat saudara. Ada harapan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kebangkitan ini memberikan harapan buat saudara misalnya. Karena harapan itu membawa kita kepada hal yang baru. Yaitu kebangkitan mengubah identitas kita. Yang ketiga, kebangkitan mengubah identitas kita. Kebangkitan bukan hanya tentang Yesus yang bangkit, tapi juga tentang kita yang bangkit secara rohani. Kebangkitan bukan berbicara tentang Yesus yang bangkit saja, tetapi berbicara tentang kebangkitan kita secara rohani. Di mana yang tadinya kita mati, yang tadinya kita nggak punya pengharapan, kita punya kehidupan yang jelas. Yang tadinya kita hidup dalam dosa, yang kita hidup terikat dalam masa lalu kita, yang kita nggak punya arah. Tapi sekarang kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang tadinya kita budak, yang tadinya kita nggak punya hak apapun. Tapi hari ini karena Yesus mati buat saudara dan saya, saudara menjadi ahli waris kerajaan Allah. Coba saudara cari di dunia ini, nah ada orang yang dari budak tiba-tiba jadi ahli waris. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Siapa namanya? Yusuf. Yang tadinya budak, Tuhan pakai dia. Yusuf itu lagi bercerita tentang siapa? Tentang Yesus juga. Yusuf yang jadi budak dipakai Tuhan jadi raja. Yesus yang raja turun mati buat saudara. Dia bangkit, dia jadi raja. Dan dia buktikan, dia rubah identitas saudara. Yang tadinya orang bilang gak mungkin, gak bisa. Yang dunia bilang gak ada harapan. Tapi hari ini, kalau engkau pegang janji kebenaran firman Tuhan ini, engkau terima kuasa kebangkitan ini, dia akan merubah identitasmu. Saya nggak tahu kehidupan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara rasa saudara kotor sekali. Saudara merasa saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara merasa saya malu. Tapi hari ini ada berita baik buat kehidupan saudara. Tuhan yang saudara sembah mengubahkan kehidupan. Dia mau merubah hidupmu. Hidup yang hancur, hidup yang mungkin orang tidak lihat. Dia akan angkat dirimu. Dan dia akan pakai engkau untuk memuliakan nama Allah. Yes, praise the Lord. Orang mau fitnah hidupmu, orang mau hancurkan kehidupanmu, seperti kayaknya dunia gak adil. Tapi hari ini saya mau ingatin buat saudara. Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Karena kebangkitan identitas memiliki hidup yang baru. Saya percaya 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata gini. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang apa? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau saudara percaya sama Yesus, harusnya saudara mengalami perubahan hidup terus menerus. Yang tadinya masih dosa, hari ini sudah berhenti dosanya. Yang tadinya masih berpikir tentang diri sendiri, sudah mulai berubah. Terus perubahan. Perubahan itu nggak instan, lewatin proses. Tapi saya percaya sampai pada akhirnya saudara akan menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Karena dalam perubahan hidup yang baru memberikan kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Supaya kebangkitan yang kita rayakan bukan lagi tentang diri kita, tapi tentang kuasa itu yang nyata dalam kehidupan kita. Sebabnya yang keempat, makna dari kebangkitan adalah memberi kuasa untuk hidup yang baru.
Roma 6 ayat 4 firman Tuhan berkata, dengan demikian ia telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga ia akan hidup dalam hidup yang baru. Kuasa yang diberikan buat saudara adalah kuasa yang saudara kemanapun saudara pergi, membawa kehidupan itu dimanapun saudara berada. Kuasanya apa, Pak? Kuasa kebangkitan memberi kekuatan untuk mengampuni. Katakan amin. Ini yang paling susah buat orang percaya. Tunggu bisa pergi ke gereja, tapi kalau mengampuni, sabar dulu. Sabar Tuhan, tunggu dulu. Tuhan tahu saya punya hati sakit Tuhan. Saya kecewa Tuhan. Saudara tahu, saudara butuh kuasa untuk bisa mengampuni. Karena banyak orang berpikir mengampuni itu gampang. Nggak gampang. Saya tahu mengampuni itu nggak gampang. Tapi kalau saudara mengerti bahwa karya Yesus di atas kayu salib adalah pengampunan yang besar buat kehidupan saudara. Bahwa hidupmu yang tadinya adalah budak daripada dosa, Tuhan rubah hidupmu. Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan. Supaya engkau punya kuasa dan mampu untuk mengampuni. Karena untuk mengampuni butuh kuasa yang besar. Untuk bisa melihat dunia yang hancur ini, saudara nggak mungkin punya kekuatan kalau saudara nggak punya kuasa kebangkitan ini. Karena saya percaya kuasa kebangkitan ini memberikan kita kekuatan untuk mengampuni, memberikan kita kemampuan untuk berubah. Karena seringkali kita mau, Pak, saya mau berubah, susah banget Pak. Setiap kali berubah balik lagi dosa Pak. Setiap kali berubah balik lagi dosa Pak. Konteksnya apa? Karena selalu kita berpikir tentang kita nggak pernah berfokus kepada Kristus. Kita nggak pernah berfokus kepada kuasa kebangkitan. Kita nggak pernah mensyukuri kuasa ini. Kita cuma berpikir sebagai orang ya percaya Yesus. Orang yang penting orang Kristen pergi gereja aja cukup. Sudah. No. Lebih daripada itu. Kuasa kebangkitan bercerita jauh lebih daripada itu. Karena kebangkitan bukan hanya doktrin. Tapi kuasa. Berbicara tentang kuasa yang nyata dalam kehidupan kita. Dia membawa perubahan dalam kehidupan kita. Hidup hari ini bukan lagi kalau dengan kuasa ini kita bisa hidup disiplin. Kita rubah rohani kita. Yang tadinya tidak rajin baca kitab, kita baca kitab. Yang tadinya tidak berdoa, rajin mulai berdoa. Gereja kita adakan doa malam. Ada program-program yang akan kita adakan. Belajar bertumbuh. Gereja bikin program bukan buat gereja. Sekali lagi. Selama ini saya mau tanya dulu. Kita pernah bikin seminar minta persembahan gak? Gak ada kan? Tapi saudara tahu, gereja menabur untuk itu. Gereja menginvestasi buat itu. Buat siapa? Buat saudara. Saudara diperlengkapi, saudara dikasih pengetahuan. Supaya apa? Supaya saudara memahami akan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Waktu saudara punya pengenalan yang benar, saudara akan punya kuasa. Dan kuasa itu akan mengubahkan kehidupan saudara. Mungkin hari ini saudara bisa lihat kebuntuan dalam kehidupanmu. Tapi karena engkau memahami kuasa kebangkitan, ada perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin keluargamu hari ini porak-poranda. Tapi karena engkau mengenali kuasa kebangkitan, akan merubah kehidupan pernikahanmu. Akan merubah kehidupan hubunganmu dengan orang tua yang selama ini mungkin bertahun-tahun. Saudara mampu untuk bisa mengampuni. Saudara mampu untuk bisa melepaskan pengampunan. Mungkin hari ini saudara masih terpuruk dalam dosa. Tapi karena kuasa ini, saudara mampu untuk merubah kehidupan. Semua dalam keputusan. Nggak mudah. Nggak mudah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berubah dari dosa. Saya sangat yakin tidak ada yang instan. Tidak ada yang seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada. Kita bisa jatuh bangun. Kita bisa jatuh bangun. Tapi firman Tuhan bilang, waktu kita jatuh bangun, kalau kita punya fokus yang benar, kita nggak akan pernah tergeletak. Karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan yang menuntun kita, memampukan kita untuk melewati semua situasi. Itu sebabnya kita butuh kuasa ini. Kita harus paham kuasa ini. Karena kebangkitan memberikan kita power dalam untuk melakukan kehidupan yang baru. Makna yang berikutnya dalam kebangkitan ini. Kebangkitan memberi kepastian akan kehidupan yang kekal. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal.
bukan tentang kehidupan hari ini, tetapi kehidupan yang kekal. Bukan tentang hidup yang saat ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Tapi kehidupan yang akan datang dimulai dari mana? Dari kehidupan hari ini. Itu sebabnya kematian bukan akhir bagi orang percaya. Kematian itu bukan akhir bagi orang percaya. Tetapi kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Kalau hari ini fisikmu bisa mati, tapi kebangkitan Yesus memberikan kita harapan, memberikan kita jaminan bahwa kita ketika setiap kita orang percaya, kita akan dibangkitkan kembali. Sama seperti yang Jumat Agung yang pesan dari Mazmur 16 ayat 10 di mana Daud ketakutan. Daud takut sekali. Daud takut ancaman dalam kehidupannya. Dia takut dagingnya habis. Tapi dia selalu bilang bahwa dia tahu bahwa orang kudusmu tidak akan mengalami kebinasaan. Yang dia imani pada saat itu, bahwa dia sebagai orang percaya, bahwa dia percaya Allah yang hidup, dia tidak akan binasa. Tubuhnya boleh hancur, tetapi kehidupannya kekal itu tidak akan binasa. Statement ini bukan hanya cuma di Daud, dikutip oleh Petrus, dikutip oleh Paulus, karena mereka tahu kehidupan dunia ini sesaat. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, bagaimana mereka akhir hidupnya begitu tragis. Tapi mereka begitu berani, seperti orang yang berani mati. Mereka bukan nekat untuk mati, tapi mereka tahu bahwa kehidupan yang mereka punya itu, daging ini cuma sebuah hal yang sifatnya fana. Tapi yang mereka cari adalah kekekalan, kehidupan yang kekal. Karena kebangkitan yang sesungguhnya membawa kekekalan dalam kehidupan kita. Yohanes 11 ayat 25 dan 26a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Statement ini yang sampaikan Yesus itu sendiri. Bahwa orang yang percaya, kalau dia sudah mati, dia akan hidup. Tapi kalau setiap orang yang hidup dan percaya kepada dia tidak akan mati selama-lamanya. Yang Yesus konteksnya bukan hari ini, bukan bagaimana hidup kita, tapi tentang kekekalan, tentang kebinasaan, kematian. Yesus membawa pengharapan buat kita semua. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi memerintah di kerajaan yang tidak tergoyahkan, itu adalah tujuan akhir kita semua. Amin. Kebangkitan adalah jaminan kekekalan buat kita semuanya. Sekarang hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa merespon ini? Kita harus punya paradigma yang benar. Kita harus punya paradigma tentang kekekalan. Bagaimana kita hidup hari ini menjadi landasan kita untuk hidup dalam kekekalan. Bagaimana kita hidup hari ini bukan terfokus kepada dunia, tetapi terfokus tentang kerajaan Allah yang hidup, yang akan datang. Kerajaan Allah yang akan ditegakkan di tengah-tengah dunia. Fokus kepada perkara yang kekal. Makanya firman Tuhan bilang, fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas bukan plafon. Perkara yang di atas bukan hal-hal yang duniawi. Perkara yang di atas tentang Allah itu yang hidup. Tentang pribadi yang nyata. Pribadi yang telah bangkit dan telah naik ke surga dan akan datang kedua kali. Karena saya percaya kalau kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa kita punya kehidupan yang kekal. Kita tahu kita harus punya paradigma yang benar. Apa yang harus kita kerjakan? Saya percaya bahwa yang kita harus kerjakan, kita berfokus terus kepada apa yang Tuhan mau. Karena yang terakhir, makna dari kebangkitan adalah mendorong kita untuk bersaksi. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kita baca sama-sama nih. 1, 2, 3. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di mana? Di mana? Bukan di bumi aja kan, tapi di sorga juga. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa? Sampai apa? Sampai kerja.
Firman Tuhan ini statement jelas daripada Yesus bahwa dia bilang segala kuasa ada dalam tangan. Di surga, di bumi, dalam bumi, semuanya. Dan dari kuasa kebangkitan ini mendorong kita untuk bersaksi. Kabar kebangkitan adalah kabar baik yang harus diberitakan. Kabar kebangkitan adalah kabar baik yang harus diberitakan. Kalau saudara tanya, saya mesti kesaksian apa, Pak? Kalau saya ketemu orang, supaya orang bisa percaya Yesus, bilang sama mereka, Yesus yang saya sembah hidup. Pak, Yesus yang Bapak sembah, yang kita sembah, hidup, Pak. Firman Tuhan mencatat itu. Dan kalau hari ini saudara bisa lihat, tadi firman Tuhan bilang, kuburnya telah kosong. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Dia telah hidup. Tugas saudara dan saya, mari saksikan kuasa kebangkitan ini. Saksikan kebenaran ini. Saksikan bahwa kebenaran yang Tuhan nyatakan dari kebangkitan adalah kabar baik yang harus diberitakan, yang harus dihidupkan. Saya balik ke tadi pertanyaan awal buat kita semuanya. Apakah kebangkitan ini cuma dirayakan atau dihidupin sehari-hari? Jawabannya, kebangkitan yang harus dihidupin dalam keseharian kita. Harus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara bercerita, hari ini saya ada karena Tuhan hidup. Hari ini saya bisa bekerja karena Tuhan hidup. Hari ini saya punya damai sejahtera karena Tuhan hidup. Hari ini saya punya sukacita karena Tuhan hidup. Hari ini saya dilegakan karena Tuhan hidup. Hari ini saya nggak punya pengharapan, tapi saya tahu ketika kebangkitan itu nyata, kuasa itu nyata, ada harapan buat saya karena Allah itu. Nah, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita responnya, jangan malu untuk bersaksi. Jangan tahan-tahan kesempatan untuk bersaksi. Pernah nggak saudara ketemu sama orang, pengen saudara cerita Yesus? Kayak ada Roh Kudus gerakin di hati. Tapi apa yang saudara lakukan? Banyak daripada kita. Aduh, nanti sudah. Tunggu dulu. Setiap orang punya kesempatan masing-masing. Kita ketemu orang beda-beda. Hari ini mungkin kita ketemu orang, belum tentu kita ketemu. Tapi kalau saudara punya kesempatan untuk menceritakan saksi Kristus, ambil kesempatan itu untuk menceritakan. Ceritakan kesaksian dari mana? Bagaimana hidupmu diubahkan, bagaimana hidupmu punya kuasa untuk mampu melewati kehidupan itu. Kuasa untuk melakukan pengampunan. Karena kuasa kebangkitan bukan hanya bercerita tentang seremonial, tapi kuasa kebangkitan tentang kuasa yang hidup. Bagi kasih Kristus buat orang lain. Bulan ini kita berbicara tentang menolong orang dalam kasih. Dan saya percaya kuasa kebangkitan ini menjadi landasannya. Kuasa kebangkitan ini yang menjadi kita untuk bisa mengerti bahwa kehidupan kita harus membawa perubahan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan ini menyatakan kasih Tuhan yang nyata. Dia tidak menjadi kasih yang berhenti, tetapi kasih yang terus hidup. Terus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara bisa menceritakan kesaksian kabar baik ini? Nyatakan kasih Kristus melalui kehidupan. Nyatakan kasih Kristus dimanapun engkau berada. Dalam tempat kerjamu, dalam keluargamu, dalam masyarakat. Bulan ini tanggal 26 April hari Minggu kita akan lakukan sharing the love. Kita akan lakukan medical check up lagi, pemeriksaan pengobatan gratis. Well, saya rindu untuk Bapak Ibu bisa ambil bagian. Mau doa, daya maupun dana. Dukung. Gereja ini mau bekerja, mau berdampak. Gereja ini mau membawa perubahan. Gereja ini mau mengantarkan kasih Kristus. Bukan tentang manusia, bukan tentang nama gereja. Tapi tentang nama Tuhan yang dipuji. Bawa dalam doa supaya setiap program-program yang akan dipersiapkan berjalan dengan baik. Supaya ketika orang-orang yang mengalami kasih yang sesungguhnya, waktu mereka diobatin, mereka dikonsultasi, mereka dapat jawaban, mereka dapat pengharapan
mereka dapat kasih Kristus. Saya bersyukur STL yang lalu ada banyak kesaksian yang saya dengar bagaimana ada orang, mereka bukan keyakinan iman Kristiani, tapi mereka bilang gini, kami bersyukur Pak, kami bersyukur karena selama ini kami nggak tahu mesti kemana. Kami kadang-kadang mau berobat, datang ke dokter, bisa bayar dokternya tapi nggak bisa beli obat. Kadang-kadang mau datang dokter spesialis, ngantrinya lebih jahat daripada ngantri sembako. Nunggunya bisa sampai subuh, besok mesti kerja. Tapi waktu ada diadakan di tempat ini Pak, kami bersyukur ketemu dokter spesialis langsung bisa duduk, bisa ngobrol. Dan saya bisa dapat solusi. Saya bisa tenang, saya bisa punya pengharapan bahwa saya baik-baik saja. Kalau kita ke dokter, apa sih yang kita cari? Konsultasi, jawaban yang pasti, betul tidak? Pak, kenapa saya begini? Dokter juga bingung mesti jawabnya apa. Tapi saya percaya, saya kemarin ketemu dengan nakes, dan saya bilang, hey, saya percaya setiap kali diagnosa yang kalian keluarkan, baik lagi diagnosa berdasarkan takut akan Tuhan, bukan hikmat daripada Tuhan. Supaya ketika diagnosa yang kalian lakukan, itu memberikan harapan, memberikan janji yang pasti, bahwa Kristus bisa menyembuhkan mereka, Kristus bisa memulihkan mereka, dan mereka punya kesempatan. Itu yang harus kita alami. Dan kita rindu di kegiatan ini, kasih itu dinyatakan. Saya percaya ada banyak tempat, bukan hanya di gereja, dalam kehidupan saudara, dalam keluargamu lah. Biarlah kasih Kristus nyata. Bagaimana kamu kasih dengan orang tuamu, mertuamu, halo, amin, ada amin. Dengan menantumu, Tuhan rindu kasihmu nyata. Tuhan rindu kuasa kebangkitan itu hadir. Karena percuma, saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa melayani gereja. Tapi kalau nggak ada pengampunan, nggak ada, semuanya sia-sia. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, saudara akan menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi, ambil bagian kita. Ketika masih ada kesempatan, tabur di tanah yang subur. Saudara, STL sebagai tanah yang subur buat saya percaya. Ambil waktu saudara tabur. Pak, saya harus tabur berapa? Berdoa sama Tuhan. Tuhan mau engkau tabur berapa? Pak, saya nggak punya uang, saya mau bantu tenaga. Berdoa sama Tuhan, saya bisa bantu apa? Saya bingung, saya nggak punya tenaga, saya nggak punya daya. Berdoa. Pak, saya nggak bisa berdoa, ngedana dan daya. Yang penting saudara dukung segala macam yang saudara bisa. Kadang-kadang saudara pikir, kapan saya bisa menabur? Pak, kenapa saya kok berkekurangan? Tuhan bilang, ketika orang memberi, kepadanya akan diberi. Ada orang yang memberi terus, tapi nggak pernah berkekurangan. Tapi ada orang yang tahan terus. Dia hidupnya kayak kurang sekali. Janji firman Tuhan. Ingat, kuasa kebangkitan menyatakan janji Kristus. Sekali lagi, jangan malu untuk bersaksi. Jadilah terang di tempat kerjamu. Jadilah garam di tempat kerjamu. Jadilah terang dalam keluargamu. Jadilah terang, garam dalam keluargamu. Dimanapun engkau berada. Biarlah kebangkitan Kristus dan pengenalan akan Dia membuat persekutuan kita untuk kita bisa kuat dan mengerti, supaya setiap kita dibangkitkan akan dibangkitkan bersama-sama untuk memerintah bersama-sama dengan Raja. Mari saya tutup dengan Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan apa? Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Kerinduan saya buat kita semuanya, kalau kita mengerti dari semua makna kebangkitan ini, adalah untuk saudara bisa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara bisa mengenal proses penderitaannya untuk mati buat saudara dan saya. Saya undang tim musik naik.
Saudara akan bukan hanya bangkit dari kematian, tapi saudara bangkit dari dosa saudara. Saudara bangkit dari keputusasaan. Saudara bangkit dari kehidupan yang lama. Yang tadinya nggak punya harapan. Hari ini jawaban buat saudara. Ada kabar baik. Pernikahanmu mungkin dalam tantangan, tapi hari ini pernikahanmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yang hari ini kayaknya nggak punya harapan untuk bisa sembuh. Hari ini sukacitamu dibangkitkan oleh Tuhan. Hari ini yang kalau saudara mungkin gak punya rasa damai sejahtera. Damai sejahteramu nyata karena kuasa kebangkitan. Sekali lagi, belajar untuk mengenal Allah yang hidup. Belajar untuk mengenal kuasa kebangkitan. Karena kuasa itu adalah kabar baik dalam kehidupan kita. Alasan kita datang ke gereja karena Yesus telah bangkit bagi saudara di sana. Alasan kita beribadah bukan karena kita orang Kristen. Alasan kita beribadah karena kita punya Allah yang hidup. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk renungkan. Kalau hari ini mungkin engkau masih memungkiri kuasa kebangkitan itu. Kalau hari ini mungkin engkau masih bertanya-tanya, siapa Tuhan itu? Jadi, saya percaya Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengerti apa yang disampaikan hari ini. Saya mau saudara renungkan. Mungkin hari ini kau putus asa. Mungkin hari ini kau takut. Mungkin hari ini kau nggak punya pengharapan. Yesus, saya mau ingat, Yesus tunjukkan ada harapan, ada kepastian, ada masa depan. Hari ini, hari tempat ini, engkau memutuskan jika engkau mendengar kebenaran firman, engkau mau mengenal kuasa kebangkitan itu, pribadinya, dan engkau mau menerima dia sebagai juru selamat dalam hidup. Angkat tangan, angkat tangan. Kalau selama ini mungkin engkau jauh daripada kebenaran itu, maka taruh tanganmu di dalam. Taruh tanganmu di dalam. Kita berdoa bersama. Tuhan, ikuti doa saya. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau bangkit dari kematian. Hari ini di hadapanmu, saya meminta Engkau menjadi Raja bertahta dalam hidup. Ampuni segala dosa yang telah diperbuat. Ampuni segala masa lalu yang telah dilewati. Hari ini, saya mau menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai kehidupan yang baru. Supaya kehidupan yang saya hidupi memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran ini menembus lubuk hati yang paling dalam, mengubahkan paradigma mereka, sehingga kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan setiap pribadi. Dan mereka memuliakan Sang Raja yang hidup, Sang Raja yang memerintah di kerajaan yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus jangan pernah berhenti, terus bekerja, terus bekerja. Haleluya. Amin. Kita akan melakukan perjamuan. Adakah saudara yang belum dapat anggur perjamuan? Boleh lambaikan tangan.
Ada satu di kanan, dua di depan, satu di depan. Di kanan di belakang ada 3-4 orang. Bisa bantu mungkin dari depan. Oh, depan sudah. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa. Saya percaya tidak ada mau menerima hukuman, betul? Mari kita ambil waktu kita untuk uji hati kita, pikiran kita. Saya percaya kuasa kebangkitan itu memampukan saudara mengampuni. Kuasa kebangkitan itu memampukan saudara untuk mengakui. Mari tunduk kepala kita. Uji hati kita. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni orang yang mungkin masih mengganjal. Rendahkan hati kita. Supaya ketika kita bersekutu dengan hidup sekarang, kita tidak mendapat hukuman, tapi kita mendapat kuasa. Tuhan, Engkau dengar doa dan kejujuran hati setiap pribadi Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Jika kami bersekutu dengan tubuh dan darah, kami bisa menerima kuasa kebangkitan itu. Dan dari kuasa itu kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Kami mensyukuri kebaikan. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Mari ambil waktu kita untuk ucapan syukur. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, kasih atas cintamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas darah-Mu yang suci bagi kami.
Terima kasih Tuhan untuk karya ajaib-Mu di atas kayu salib. Dan kuasa kebangkitan-Mu yang ajaib. Hari ini kami dengan iman percaya kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bawa pulang, kami menjadi saksi akan kebangkitan Yesus yang telah hidup dan menjadi raja yang memiliki kuasa surga dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Percaya ada kuasa kebangkitan itu, setiap kami yang hilang pengharapan mendapat pengharapan. Setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang putus asa diberikan sukacita dalam kehidupan. Sehingga ada masa depan yang pasti, ada jaminan kekekalan yang pasti. Karena kerinduan setiap kami adalah memerintah bersama Sang Raja yang hidup, kerajaan yang tidak tergoyah. Yesus Kristus adalah. Kami ucap syukur, Roh Kudus terus jamah bagi setiap kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Diberkati firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada beberapa poin yang sangat memberkati. Salah satunya adalah kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru dan kepastian akan kehidupan yang kekal bagi setiap kita yang percaya pada Dia. Amin saudara. Karena itu saya mengajak kita semua jangan pernah menyerah ketika kita dalam proses pemurnian. Izinkanlah Tuhan untuk membentuk kita agar kita terus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Kalau ada tolong lambaikan tangannya. Kalau sudah semua sambil mempersiapkan persembahannya, sekali lagi saya mau ajak kita untuk berdiri. Dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya bahwa lewat kebangkitan-Mu Tuhan, kami memiliki pengharapan dan kepastian akan kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Yesus. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan Engkau pakai lebih lagi untuk menyatakan cinta-Mu kepada semua orang, bahkan kepada kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Ini taburan kami Tuhan, kami memberi dengan hati yang tulus, kami memberi dengan sukacita. Kami yang memberi, bahkan yang tidak memberi, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah persembahan kami boleh dipergunakan untuk memperluas kerajaan Allah melalui gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang siap menabur katakan amin. Menebusku, Dia hiduplah. Dia 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 menebusku, Dia hiduplah. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada tolong lambaikan tangannya. Ada, selamat datang Bapak dan Ibu. Kami
sangat berterima kasih bisa beribadah bersama dengan kami di tempat ini hari ini. Kalau Bapak dan Ibu belum punya tempat ibadah yang menetap, kami selalu mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Kami juga mengundang jemaat untuk bersama-sama dalam kegiatan doa malam yang diadakan pada Jumat tanggal 10 April jam 7 malam di tempat ini, dan diadakan 2 wilayah di tempat ini dan juga di Sentani. Mari kita semuanya sama-sama membangun kehidupan kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami juga mengundang para wanita untuk mengikuti ibadah Rock Woman dengan tema Love God, Love People yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 jam 10 pagi di tempat ini. Jadi untuk para wanita-wanita, sekali lagi ini bukan hanya khusus para ibu-ibu, tapi seluruh yang merasa wanita di tempat ini diajak, diundang, hadirilah, datanglah, ajak keluarga untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Gereja juga, saudara, akan mengadakan kegiatan berbagi kasih, sharing the love seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, yaitu medical check up dan pengobatan gratis yang nantinya akan diadakan pada tanggal 26 April jam 1 siang setelah selesai ibadah, tempatnya di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, mari catat di kalender kita masing-masing bahwa ada sharing the love, berbagi kasih, dan kita semua diajak untuk bisa bergabung bersama-sama. Bagi Bapak Ibu juga yang mau check up juga, boleh, tapi kita mengusahakan, kita utamakan ya orang-orang yang di luar dari gereja kita, baru nanti setelah itu baru kita sebagai jemaat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala tadi, bahwa kegiatan ini tidak akan terlaksana kalau hanya beberapa orang yang melakukannya, tetapi mengundang kita semuanya, memanggil kita semuanya untuk bergandengan tangan, bukan hanya sekedar mendoakan, tapi kita juga butuh tenaga. Ya, banyak orang berkata, saya dukung dalam doa saja Pak. Iya, kita juga sama-sama berdoa. Tapi dibutuhkan juga tenaga, dan yang terpenting adalah dana. Amin saudara? Siap dukung? Oh, nggak ada suara. Haleluya! Haleluya! Karena itu, taburan dana dapat ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 154001924247 atas nama Ibu Agnes. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menabur, jangan lupa di belakang nominal ditulis 03 supaya bisa di cross check oleh Ibu yang terkasih kita. Mari kita ambil kesempatan ini Bapak Ibu untuk menabur di tanah yang subur untuk membawa orang-orang mengalami kasih Tuhan. Amin. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tetap semangat, jangan menyerah. Katakan kiri kanan, tetap semangat, jangan menyerah. Amin. Aduh, letih lesu dan berbeban berat. Karena itu mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Allah seperti Engkau. Tiada Tuhan yang memiliki kuasa seperti Engkau. Kami melihat penyertaan Tuhan di ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini, tidak ada satupun yang tidak dijamah, tidak dilawat oleh Tuhan. Kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan, tertanam dalam setiap kehidupan kami, berbuah begitu banyak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kami yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, baik kami yang bergumul, yang sedang bergumul dengan kehidupan hari-hari ini. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Kalau Engkau bangkit Tuhan, maka kuasa kebangkitan-Mu juga mampu membangkitkan setiap roh kami. Sehingga kami terbebas dari dosa. Sehingga belenggu-belenggu yang mengikat kami saat ini, dalam nama Yesus, kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Buat keluarga-keluarga mereka. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kehidupan mereka, menyembuhkan setiap keadaan mereka, bahkan apapun yang mereka alami Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup pulihkan semuanya itu, karena Engkau mengasihi mereka. Saat ini Tuhan, kami melihat kota kami, kota Jayapura, di mana kami tinggal pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kota kami, biarlah damai sejahtera Tuhan, menyertai, turun atas kota kami, sehingga setiap gereja, sehingga setiap pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih para hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di kota Jayapura, seluruh gereja boleh bergandengan tangan untuk satu visi Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah kota ini Bapa. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Dan saatnya Tuhan, kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus memberkati dan menyertai engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati bisnis dan studimu. Apa yang engkau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Paskah.